Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan mempertemukan kita pada hari ini, meskipun hanya lewat video singkat beberapa menit ini. Anak-anak sekalian, sekarang ini sudah waktunya kalian bersekolah lagi, menuntut ilmu di bangku pendidikan di SMP Negeri 1 Prambanan. Saya Wahyudin, salah satu guru yang ada di SMP Negeri 1 Prambanan yang bertugas menyampaikan atau mengajarkan materi pelajaran bahasa Jawa. Saya tinggal di Poitan RT 06 Sri Martani, Piyungan, Bantul. Barangkali ada di antara kalian yang sudah pernah tahu di mana Poitan itu, atau bahkan mungkin sudah pernah tahu rumah saya ada di mana. Baiklah, kita mulai pengantar ini dengan tujuan belajar bahasa. Jadi tujuan belajar bahasa apapun itu hampir sama atau mirip. Tujuan belajar bahasa Indonesia, tujuan belajar bahasa Jawa, tujuan belajar bahasa Inggris itu mirip. Jadi nantinya kita dalam belajar bahasa Jawa itu supaya memiliki 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan bahasa itu saya sebut secara acak. Yang pertama, kemampuan untuk berbicara atau speaking skill. Yang kedua, kemampuan untuk menyimak atau listening skill. Yang ketiga, kemampuan untuk menulis atau writing skill. Dan yang terakhir, kemampuan untuk membaca atau reading skill. Marilah kita bahas 4 hal itu secara singkat agar kita semuanya memiliki pemahaman yang sama atau hampir sama, sehingga tidak terjadi miskomunikasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pada kemampuan berbicara, maka untuk pelajaran bahasa Jawa itu kita dituntut bisa menggunakan 4 ragam bahasa atau mampu menggunakan 4 ragam bahasa. Yang pertama, bahasa ngoko atau bahasa yang sifatnya biasa, bahasa dasar, itu insya Allah semuanya sudah bisa. Yang kedua adalah bahasa halus atau bahasa hormat. Jadi bahasa halus atau bahasa hormat biasa kita sebut dengan bahasa kromo. Nah, bisa menjadi 4 kalau kemudian kita tambah menjadi dari bahasa ngoko, terbentuk lagi bahasa ngoko alus. Yang kedua dari bahasa kromo, ada lagi bahasa kromo alus. Jadi 4 ragam bahasa itulah yang harus kita kuasai. Yang pertama ragam bahasa ngoko, yang kedua ragam bahasa ngoko alus, yang ketiga ragam bahasa kromo, dan yang keempat ragam bahasa kromo alus. Ragam bahasa ngoko misalnya pada kalimat aku arep nonton ketoprak, saya akan menonton ketoprak. Kalau bahasa
ngoko alus misalnya, panjenengan opo sida tindak. Nah, itu di situ ada panjenengan. Itu sebenarnya kata kromo inggil, kemudian ditambah dengan sida itu ngoko, tindak itu juga kromo inggil. Itu campuran antara kromo inggil dengan ngoko menjadi bahasa ngoko halus. Kemudian yang kromo misalnya konco kula nembe nedo, teman saya baru makan. Terus yang kromo alus misalnya, bapak nembe kundur saking kantor, bapak baru pulang dari kantor. Nah, untuk yang bahasa kromo alus itu adalah susunan kata-katanya dari bahasa kromo ditambah dari kata kromo ditambah kata-kata kromo inggil. Itulah 4 ragam bahasa yang harus kita kuasai dalam belajar bahasa Jawa. Kemudian berikutnya adalah kemampuan untuk menyimak atau yang tadi kita sebut listening skill. Pada kemampuan menyimak ini diharapkan ketika kalian berkomunikasi atau kita berkomunikasi, memahami sama antara yang berkata dengan yang menyimak itu memiliki pemahaman yang sama. Atau kalau kita menonton televisi, menonton YouTube, menonton film, atau mendengarkan berita, kita bisa menyampaikan isinya dengan sama. Walaupun mungkin bahasanya berbeda, tapi bisa sama. Jadi dengan menyimak itu kita mengetahui pesan atau hal-hal yang disampaikan oleh pihak lain. Nah, ada pesan tersembunyi bahwa kalau kita berbicara menggunakan mulut, kalau kita menyimak menggunakan telinga, di situ jumlahnya sudah terlihat. Kalau mulut jumlahnya 1, kalau telinga jumlahnya 2. Itu mengandung pesan bahwa kalian dalam kehidupan sehari-hari seharusnya banyak menyimak, karena telinga jumlahnya 2 daripada berbicara. Jadi porsi berbicara dengan menyimak itu seharusnya lebih banyak porsi untuk menyimak. Kemampuan berikutnya yang harus dikuasai dalam belajar bahasa Jawa adalah kemampuan untuk membaca. Kemampuan untuk membaca atau reading skill. Nah, biasanya kalau membaca ini kita kan biasanya hanya membaca yang media-media yang berbahasa Indonesia atau bahasa asing. Karena media yang bahasa Jawa itu sudah sangat sedikit. Misalnya di koran Kedaulatan Rakyat, dulu itu rutin ada bahasa Jawanya di situ. Ada bahasa Jawanya yang dinamakan Mekarsari. Bahkan ada majalah Mekarsari. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Demikian juga dulu itu ada beberapa majalah khusus yang berbahasa Jawa. Ada Mekarsari, ada Joko Lodang, ada Penyebar Semangat. Tapi untuk saat ini majalah atau yang terbit di waktu-waktu tertentu yang biasa dalam bahasa Jawa disebut kolowarti, itu saya amati yang ada itu sekarang tinggal 2. Mungkin pengamatan saya salah, yaitu Penyebar Semangat sama Joko Lodang. Kalau Penyebar Semangat dari Surabaya, Joko Lodang dari Jogja. Nah, sebaiknya dalam belajar bahasa Jawa itu kalian membaca media-media yang langsung berbahasa Jawa. Kenapa begitu? Karena tiap-tiap bahasa itu memiliki tata bahasanya sendiri.
tidak sama. Kalau misalnya contoh ya, bocah sing lungguh mburi dhewe. Itu kalau struktur Indonesia bukan anak yang duduk belakang sendiri. Kalau belakang sendiri berarti duduk sendiri di belakang gitu. Kalau struktur tata bahasa Indonesia, anak yang duduk paling belakang. Nah, seperti itu. Itu kan beda. Sehingga diharapkan kalian meskipun sangat terbatas, diharapkan bisa menjangkau media-media yang memang asli berbahasa Jawa. Silakan kalian baca. Nah, dalam membaca itu ketika nanti diekspresikan, itu biasanya ada kesulitan kalian membedakan antara huruf D dengan huruf D, huruf T dengan huruf T. Contohnya, wedi. Kalau wedi itu kan pasir ya. Kadang-kadang antara wedi dengan wedi itu diucapkan sama. Karena wedi itu takut, tapi kalau wedi itu pasir. Gitu. Soto dengan soto itu kan juga beda. Kalau soto itu enak, bisa kalian makan. Tapi kalau soto mungkin sakit gitu ya. Makanya ada ungkapan kalau orang Bali itu tidak pernah sakit batuk. Karena di sana semua mengatakan batuk. Nah, padahal kalau di Jawa batuk itu kan bagian di tubuh kita ya. Di sana tidak ada sakit batuk katanya. Karena di sana tidak bisa mengucapkan batuk, bisanya mengucapkan batuk. Nah, dalam membaca nanti ekspresinya atau yang keluar itu harus sama dengan tulisannya. Kalau wedi itu biasanya tertulis dengan DH. Kalau wedi tidak ada hanya D saja. Nah, silakan nanti media-media yang terjangkau dijangkau dengan sungguh-sungguh. Tapi walaupun mungkin majalah itu sudah terbatas, kita kan masih punya televisi, masih ada televisi yang dalam televisi itu masih menyiarkan berita-berita berbahasa Jawa. Saya lihat berita bahasa Jawa di TVRI Jogja itu bagus, bahasanya halus. Terus di RRI di radio itu juga bagus, RRI Surakarta, RRI Yogyakarta itu juga bagus. Itu nantinya juga bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran kita, di mana pembelajaran kita tidak seperti pelajaran lain. Pembelajaran bahasa Jawa itu medianya sangat terbatas secara formal, tapi sebenarnya sangat melimpah di sekitar kita. Di sekitar kita itu masih melimpah. Kemampuan berikutnya atau kemampuan yang terakhir adalah kemampuan menulis, writing skill. Nah, menulis ini ada dua. Dalam arti menulis itu menulis itu atau kemampuan dasar, yaitu dalam arti menulis huruf. Yang kedua, menulis dalam arti mengarang atau membuat cerita atau menyusun suatu tulisan gitu ya. Jadi kita harus menguasai dua-duanya. Kalau menulis dasar, kita harus menguasai huruf Latin maupun huruf Jawa atau aksara Jawa. Kita bisa menulis dengan menggunakan huruf Jawa yang 20 itu, yang Hana Caraka Data Sawala Maga Padamanya Ya Jada Palawasa. Hana Caraka Data Sawala Pada Jayanya Maga Batanga. Kalau dibalikkan, Ngata Bagamanya Ya Jada Palawasa Tadakara Janaha. Itu harus kita kuasai dan benar-benar bisa digunakan untuk